detiknya tiba-tiba tidak ada lagi. Tidak ada. Justru malah videonya seperti terpotong. Yap, barusan kita udah dengerin penjelasan dari saya aja sih. Psikernya belum. Juga ya. Saya penasaran guys, karena saya pengen juga ngerasain gitu kan. Gimana sih gitu kan deg-degannya, gimana sih sensasinya gitu. Jadi saya ikutan juga. Saya ikutan di tim 4. Di situ saya tugasnya untuk keliling. Keliling ya. Psikernya keliling untuk di lantai dasar, lantai 1. Saya keluar, pokoknya nggak stay di tempat. Nah, tim 4 itu dia bertugas di gedung paling belakang. Oke. Nah, di situ di tempat kita nempatin 2 orang, Abang Haidir sama Bang Sareh di tempat itu untuk uji nyali. Iya. Kameranya ada 2, satu yang di tempat terang, satu lagi di tempat gelap. Nah, yang kamera wide yang panoramik itu, gitu kan, kamera yang panoramik itu yang di tempat gelap itu hasilnya zonk. Zonk ya. Gelap sekali. Jadi tidak bisa saya masukin sebagai justifikasi di sini guys. Jadi yang bisa gue masukin adalah yang di tempat terang. Iya. Nah itu saya sendiri tuh Sikre. Saya sendiri yang masang kameranya. Saya taruh di ujung di sudut ruangan. Ya ini tembok. Saya taruh kamera di situ. Jadi kecil kemungkinan ada orang yang akan bisa dari belakang untuk otak-atik kamera yang udah saya taruh. Oke. Kayak gitu. Nah, saya taruh di situ dan 2 orang peserta itu keliling-keliling, jalan-jalan di satu ruangan itu. Ruangannya agak luas. Nah, sayangnya sih sayangnya kita tidak mendapatkan penampakan di situ, guys. Yang kita dapatkan adalah suatu keanehan. Karena kenapa? Itu saya settingnya video ya. kayak gitu. Saya settingnya video, tapi hasilnya foto semua. Nah, saya susah untuk menjelaskan lagi gitu. Coba kita lihat aja langsung gitu ya. Di sini saya udah ada filenya. Kalian untuk bisa lihat ya. Filenya di sini dari kamera yang stay yang di tempat terang, bisa kalian lihat semuanya hasilnya foto. Bukan cuma 1-2 foto, tapi ada ratusan guys. Ini nggak bercanda gitu ya. Hasilnya foto semua guys. Saya susah bilangnya gitu ya sih kira. Ini kayak setan, ini perlakuan setan apa enggak, nanti saya tanyakan langsung deh sama si Kre. Pastinya seperti apa gitu. Cuman tim saya, Bang Haidir sama Bang Sareh bisa berjanji gitu kan bahwa bukan mereka yang ngotak-atik. Sudah bisa dipastikan bukan mereka. Dan ngapain pula gitu kan, karena tujuan kita adalah untuk mendapatkan penampakan yang real. Bukan settingan, bukan rekayasa, bukan gimmick. Karena memang di Cuma Perang kita haram hal-hal seperti itu. Kita memang pengen ngasih edukasi yang sejujur-jujurnya. Nah, kalau boleh saya cek ya, nih ya. Saya cek di paling atas guys, kalian lihat fotonya. Saya klik. Sama semua ya? Beda-beda sih kira. Sama semua foto semua, cuman objeknya itu kadang ada orangnya di situ, terus tiba-tiba foto yang selanjutnya orangnya udah pindah, Bang Haidir udah pindah, foto yang lain lagi kosong lagi. Terus jadi kayak seperti dipencet ya? Kayak di burst gitu. Kalau ya? kita di handphone kita pencet burst, itu kan kayak lagi moto
orang balapan gitu, misalnya orang ada nonton balapan, kita foto untuk dapetin detail mereka per sekian second itu pakai burst. Nah itu seperti itu kejadiannya di sini gitu, padahal ini adalah video. Kalau untuk merubah settingan video ke foto itu butuh waktu dan itu handphone itu kamera harus diangkat dulu, kita klik dulu layarnya, kita geser, pencet menu foto, baru dia jadi foto. Gitu. Kalau misalnya sudah di menu video, kita klik play, jalan menit videonya, kita pencet pun dia nggak akan jadi foto gitu loh. Pastikan dia paling rekam dan berhenti rekam gitu doang. Kalaupun ada yang Agak susah ya sebenarnya. Iya, nggak masuk nalar saya, setan aja nggak masuk nalar saya gitu kan maksudnya. Ya ini juga gitu loh. Ternyata mereka kayak punya kemampuan untuk mengeksploitasi digital ini. IT-an ini kayak ada setan IT nih. Mungkin. Akhirnya saya ya saat ini berkesimpulan seperti itu sih. Iya, Mohon nanti diluruskan ya, siapa tahu ada yang salah. Nah, ini coba kita cek ya. Jangan sedih guys, buat ngebukanya aja susah amat gitu kan. Kenapa ini ya? Coba ya, saya ngacak aja nih. Ini bukan pengalaman sekali dua kali yang kayak gini, technical error jatuhnya. Dan laptop yang kita gunakan nggak cuma satu, ada 3. Beda merek, beda spek, hampir sama hasilnya tapi susah. Ada yang harddisknya rusak, ada yang file korup gara-gara ya, bukan gara-gara sih ya, mungkin ini adalah ujian. Kalau untuk yang sesuatu yang jujur itu mungkin ya, Iya. mungkin ya itulah halangannya. Nah ini kalian bisa lihat, ini kayak gini nih, kosong. Coba saya next ke foto yang lain, masih kosong. Aduh, agak lama guys, sorry. Nah, ini di sini di foto ini ada objeknya, ada orang teman kita yang uji nyali posisinya. Saya geser lagi ke kiri, ada lagi gitu loh. Aduh. Ada lagi orangnya, saya geser. Nah, orangnya berpindah-pindah gitu loh. Tapi foto semua gitu, bukan video. Nah, kalau ini kepencet alias atau mungkin dia kepencet kayak mode burst, ya harusnya ya apa ya? Ya nggak kayak gini juga gitu. Harusnya per sekian pergerakannya dia akan presisi gitu loh kalau di burst. Dia geser sedikit-sedikit, geser hasil fotonya ya. Cuman ini enggak lengkap, ada orangnya di sini, ada orangnya di sini gitu. Kayak ada yang fotoin gitu loh sebenarnya. Singkatnya seperti itu. Sepertinya ada yang mengoperasikannya gitu. Kayaknya dia tahu gitu loh pakai kamera. Nah, ini hampir semua sih kira-kira. Ada sekitar 350 ya. 350. Itu kita ngelakuin uji nyali sekitar 2 jam. Tapi udah dilihat semua fotonya ya? Foto Ada semua perwujudan atau enggak? Tidak ada perwujudan. Tidak ada perwujudan ya? Tidak ada perwujudan. Cuma teman-temannya uji nyali aja yang dia foto-fotoin gitu loh. Kayak ngeledek kali ya dia. Iya. Kita pengen nangkep dia gitu malah. Justru malah dia yang fotoin kita. Dia motoin kita malahan ya? Iya.
Jadi kalau di sini sih dilihatnya memang makhluk ini kan punya medan elektromagnet ya dia ya. Elektronya dia ya. Mungkin normal kita di rumah pernah mengalami namanya merinding. Atau tiba-tiba mual atau pusing ya kan. Terus dari elektro ini kan, dari alat-alat elektronik ini mungkin saat kita merekam ke tempat yang di ini angker atau gimana kan ngeblur. Iya, Bukan dari karena pengalaman rusak kita ya juga kan? Bukan. Kalau di pengalaman kita yang kita ini kadang-kadang tiba-tiba baterai yang kita cas, kita full tiba-tiba habis. Ini bisa terjadi sama kamera ini saat dia dekat dengan Frekuensinya frekuensi dia dan barang-barang ini akan mengganggu, mungkin akan merubah, itu seperti itu. Iya. For your record guys, tadi barusan kita juga seleksi file-file video gitu kan, yang kira-kira mungkin mata yang awam itu nggak kelihatan gitu kan. Kita bareng sama si Cray ada seleksi video-video yang kira-kira menurut kita ada penampakan, itu kita nemuin tuh. Si Cray ada nemuin gitu kan. Udah pas mau ditandain detik-detiknya untuk kita bisa tontonin buat kalian gitu, bisa dilingkarin atau dikasih tanda anak panah mungkin supaya kalian tahu kayak gimana sih wujud dari penampakan si makhluk gaib itu. Nah, pertama kali kita lihat ada, betul. setelah kita sudah mau ditandain nih detiknya, tiba-tiba tidak ada lagi. Tidak ada. Justru malah videonya seperti terpotong. Iya. Itu 2 kali kita ngalamin. Itu salah satu gangguan dari mereka ya sebenarnya ya. Kenapa bisa ya? Itu yang saya bilang tadi, dia bisa mengganggu alat-alat elektronik ini. Yes, tapi setidaknya di tempat ini adalah sedikit ada yang bisa dibilang melepas kekecewaan gitu sih Kre ya. Iya. Ini betul. Saya dapat ini dari kamera saya sih Kre. Saya bertugas untuk keliling-keliling di lantai 1. Iya. Nah, di sini saya saya merekam ya. Saya merekam pas saya mau keluar dari setelah set alat dan segala macam buat yang teman-teman yang stay. Saya keluar, itu tiba-tiba saya disambut sama kelelawar sih Kre. Kelelawar ya? Kelelawar kurang lebih kalau dia bentangin sayapnya segini lah kurang lebih. Besar ya? Di tempatnya itu terang. Iya. Kebetulan di situ terang. Nah, dia tiba-tiba muncul, muter. Pas saya mau videoin gitu kan, saya kepo ya, apa yang terbang-terbang ini gitu kan, gereja kah atau apa gitu kan. Saya lihat, pas saya arahin kamera, dia muter dan dia menabrakkan dirinya ke dinding. Kayak terganggu gitu, kayak nggak bisa ngeliat gitu. Maksudnya posisi terang ya? Terang posisi terang. Dia nabrak. Dan itu setahu saya kan kalau kelelawar kan punya sensor ya. Sensor, betul. Sensor yang bisa melihat walaupun gelap. Iya. Kalau terang pun ya dia nggak perlu juga kali ya cahaya gitu kan. Dia pakai sensornya dia gitu. Iya. Nah, tapi dia kok sebegitu paniknya gitu ya. Iya. Sehingga dia bisa error nih, sensornya bisa nabrak sendiri dan itu kencang banget sekali. Ya itu pertama kan kelelawar ini kan mempunyai dibilang ultrasonik ya dia. Ultrasonik. Dia gelombang gitu ya. Gelombang. Dia tembak ke sana. Makanya saya bilang kan pertama makhluk ini kan mempunyai medan tersendiri. Itu mengganggu dia sensor itu. Okay. Saat kita bertabrakan dengan makhluk ini kan hewan ini terganggu. Dia dari pakai sensornya itu mungkin jadi yang harusnya dia lewat sini atau dia harusnya terbang lebih rendah, ini itu terganggu. Ya. Apa ada kaitannya dengan makhluk gaib yang di situ? Bisa. Dan itu pasti itu. Iya, karena pasti saat saya di situ juga kita memang sengaja ada bakar juga. Iya. Filtrasi apa segala macam gitu guys. Supaya mengundang ya. Nah, di situ sayangnya pas waktu saya lihat itu nggak sempat ke shoot kamera karena memang singkat banget kejadiannya. Iya. Nggak ngeh gitu loh, lebih tepatnya kamera ke depan
Tapi justru malah itu ada tiang, bukan tiang, maksudnya kabel telepon atau kabel listrik lah gitu. Iya. Itu kan tebel-tebel ya sih kira ya. Itu goyangnya itu bukannya begini, kalau kena angin mungkin dia kayak gini lah kurang lebih goyangnya. Cuman dia goyangnya itu naik turun gitu sih kira. Seperti ada yang ini ya. Kayak ada orang, logikanya kayak ada orang yang manjat di tali itu gitu loh. Iya. Makanya dia jadi bisa bergelombangnya atas bawah gitu loh, goyangnya. Bukannya kiri kanan gitu. Kalau kiri kanannya angin gitu. Angin pasti ya. Cuman itu kalau angin juga nggak masuk akal juga, itu kabel tebal-tebal gitu loh. Ya itu kan salah satu interaksi dia ya. Mungkin. Memberitahu kita gitu kan, dia ada di situ gitu kan. Di situ. Nah, satu lagi sih saya dapat di akhir video saya itu, saya ada berhenti di tengah-tengah gedung itu. Di situ ada musolanya bersih. Nggak seperti lokasi-lokasi yang lain gitu ya. Tapi di samping musola itu ada pohon besar, ada pohon beringin yang gede banget tapi udah jatuh. Dan udah berantakan juga, dan itu banyak orang buang sampah juga di situ. Jorok lah pokoknya sih. Nah, di situ saya mendapati tanpa sengaja itu sih saya mendapati ada ranting tanaman ya. Tanaman ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, yang tengah ini itu gerak sendiri sih Gerak sendiri ya? Gerak ngek. Yang sebelahnya enggak. Saya lihat dahan pohon yang sebelah sana gitu, ranting pohon yang sebelah. Nggak ada angin. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini nih videonya, si keren. Nah, jadi yang di tengah-tengah doang gitu yang gerak si keren. Goyang dia ya? Goyang si keren. Dan itu stabil gitu loh si keren. Iya. Gitu sih keren. Ya itu kan biasanya makhluk gaib seperti itu awalnya kan, mungkin kita lihat dari video-video sebelumnya kan, itu ada interaksi, seumpama dia ada benda jatuh, ya kan, ataupun ada lemparan atau suara-suara. Nah itu, ini salah satunya. Jadi dia awal penampakan lah. Awalnya iya, dia pertama menandakan dia di situ kan. Terus kalau memang kita seperti ya agak takut, lebih berani atau gimana gitu kan, dia coba mengintervensi kita lah ya kan, dia bunyikan lagi benda atau gimana itu biasanya. Nah, tapi uniknya nih sih keren, di situ kan gelap banget. Saya coba video, hasilnya gelap. Nah, walaupun saya pakai senter juga gitu ya, jaraknya paling cuma 2-3 meter lah terangnya, sisanya gelap. Nah, saya iseng sih keren, saya iseng foto. Saya iseng foto, ceklek pakai night mode, gitu kan. Jadi pas saya foto, saya dapat penampakan. Nah, sebenarnya sih saya nggak ngeh juga gitu sih, nggak sadar ya. Nggak sadar, cuman saya tunjukin sama teman-teman gitu kan. Iya. Kayaknya ada nih. Nah, ini hasilnya sih, Nah, jadi ini dinding musola. Iya. Nah, ini dia penampakannya. Ada pocong. Iya. Katanya sih pocong, tapi saya melihatnya memang pocong sih gitu. Bayangan tembus pandang tapi betul, gitu kan. Iya. Pocong, ada kuncupnya, bolong matanya, mulutnya bolong. Terus ngelayang gitu si dan kecil. Maksudnya emang wujudnya ya seperti ini. Kalau sebenarnya kan kalau kita lihat mungkin di ini lain ya kan, itu dia bisa gimana gitu, terus udah gitu apa namanya, kainnya atau gimana itu kan benar-benar tebel ya, kain itu kan ya, beda kan dengan ini kan transparan ya. Iya. Itu tembus kan. Transparan. Iya. Kayak ngambang gitu, ini layang di pinggir tembok. Bener. Musola dia kecil gitu. Iya. Ngambang gitu. Memang wujud aslinya ya seperti ini. Kalau wujudnya ini nggak nyata benar-benar gitu loh. Ini agak transparan dia. Ya ini jujur saya surprise banget buat saya gitu ya, karena ini pertama pengalaman gitu ya, foto-foto dan akhirnya dapet. Nggak cuma itu sekarang. Ada lagi ya? Ini nih. Nah,
posisi ini saya karena kepo gitu kan, karena udah goyang-goyang gitu kan, saya iseng gitu kan, cuma saya ngerasain kayaknya pada rame nih sebelah sana gitu kan, saya iseng foto, ceklek. Nah ternyata di hasil foto itu terlihat, kalau bisa kita lihat ini guys ya, kita lihat fotonya. Nah ini pantulan cahaya dari saya lagi posisinya berdiri lagi foto. Dari Bang Yogi itu ya? Saya lagi foto nih posisinya. Nah di samping saya nih, coba kalian lihat guys, di samping saya sebelah kiri itu ada si Poci tadi gitu ya. Familiar pocong ya ini ya. Iya. Emang berbentuk pocong ini. Emang Iya. Dia tebus juga ya kan. Ikut juga dia gitu sih. Ini real, ini penampakan asli ini. Soalnya kan jaraknya kan lumayan jauh benar. Dan antara saya di sini sama kaca dari gedung sebelah sana. Iya. Saya foto biasa, terus saya zoom itu segera. Zoom ternyata di saat saya foto gini dia di posisi berarti di sini saya kalau real. Di sebelah ya. Seharusnya. Kayak gitu. Dan dia ikut juga masuk gitu ke foto. Iya. Tapi sebenarnya sih kalau yang saya lihat dia adanya di seberang. Oh gitu. Iya. Sebenarnya dia di seberang. Sebenarnya di seberang. Dari tempat Bang Yogi seberang ini yang dilihat ini kan, nah itu dia di seberangnya. Kayak gitu. Iya. Tuh guys, akhirnya saya mengalami juga gitu. Senang sih keren. Senang ya. Karena kenapa? Karena itu menguatkan iman. Karena betul. Jangan imron aja yang dikuatkan. Bercanda guys. Iman harus kuat. Karena kalau kita udah ngerasain kayak gini, udah menyaksikan, jadi lebih yakin dengan keberadaan Allah, kan? Itu yang saya rasain sih sekarang. Lebih yakin dengan kekuasaannya, gitu. Saya ngerasain langsung. Dan kalau bisa dikasih kesimpulan sih karena kita materi nggak terlalu banyak untuk di tim 4, karena banyak yang fail untuk prosesnya. Yang dapat cuma barusan itu aja yang barusan saya mau ceritain gitu kan. Kira-kira apa yang bisa kita kasih ujangan atau pesan-pesan yang penting harus mereka tahu gitu ya buat yang nonton gitu sih kira-kira. Jadi kalau dari saya, apa yang Bang Yogi bilang untuk mempertebal keimanan itu benar. Satu, karena Tuhan menciptakan dua alam, antara alam manusia dengan alam gaib. Dan di sini tujuan kita seperti ini, satu, ingin membuktikan satu keberadaan mereka. Tujuannya membuktikan itu biar penontonnya atau kawan-kawan kita di luar sana lebih yakin bahwa ada alam lain selain alam manusia. Gitu. Dan nggak perlu kata orang kan ya hari gini masih begitu juga gitu percaya. Ya kan? Kan ada juga tuh selentingan orang bilang hari gini udah zaman kapan nih gitu kan, masih juga. Tapi memang real guys. Ini nggak tahu nih dari zaman dulu sampai sekarang masih ada juga soalnya. Berarti real. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah menyaksikan episode 4 channel YouTube Perang Perjalanan Angker. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar jikalau kalian ingin kami datangkan tempat-tempat angker yang lain. Siapa tahu penasaran gitu kan, ataupun mungkin pengen klarifikasi gitu kan. Dulu katanya ada yang angker di sini nih gitu. Nah, ayo monggo kasih tahu ke kami. Kalau deket-deket bisa kita langsung samperin, kalau jauh-jauh nanti kita bisa planningin lagi. Siapa tahu ada yang sponsorin ya kan. Nah, jangan lupa support channel YouTube Perang Perjalanan Angker dengan cara kalian subscribe channelnya, kalian share video-videonya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tentang updatean video-video terbaru dari kami. Perang Perjalanan Angker.